Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ferdy Cahyono, di UPDC Channel. Video ini adalah video bagian kedua dari materi yang membahas tentang kisi-kisi materi matematika untuk persiapan kita mengikuti tes ujian masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Buat teman-teman yang belum melihat part pertamanya, maka saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu part pertama tentang pembahasan kisi-kisi materi matematika untuk persiapan mengikuti tes ujian masuk Pondok Modern Darussalam Gontor. Buat teman-teman yang sudah menonton bagian pertama dari rangkaian video yang membahas tentang kisi-kisi materi matematika untuk persiapan tes ujian masuk Pondok Modern Darussalam Gontor, di video yang kemarin saya sudah menjelaskan bahwa untuk materi matematika di Pondok Modern Darussalam Gontor biasa disebut sebagai berhitung. Berhitung ini sendiri dibagi menjadi dua tipe soal. Yang pertama berhitung angka, yang kedua berhitung soal. Yang pertama berhitung angka yang sudah saya jelaskan di video bagian pertama. Yang kedua berhitung soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang berhitung soal. Apa itu berhitung soal? Sederhananya, berhitung soal adalah berhitung yang bentuk soalnya adalah berupa cerita. Sama halnya seperti berhitung angka pada video yang kemarin, pembahasan tentang berhitung soal atau berhitung cerita kali ini juga akan kita bagi menjadi 5 macam materi yang kira-kira yang menjadi kisi-kisi di materi matematika atau berhitung untuk menghadapi tes ujian masuk di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya, langsung aja, apa sih 5 kisi-kisi itu? Oke, langsung masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah tentang bangun datar atau bangun ruang. Ya, teman-teman diminta untuk mengukur biasanya luasnya atau kelilingnya sebuah bangun datar atau bangun ruang. Mungkin disuruh menghitung volumenya dan biasanya akan mixkan atau akan dicampur dengan soal-soal yang lainnya. Contohnya saja nih ya, contohnya di sini kita punya soal keliling sebidang tanah berbentuk bujur sangkar 0,6 hektometer. 3/5 bagian dari tanah itu dijual dengan harga Rp225.000 per meter persegi dan sisanya dijual dengan harga Rp235.000 per meter persegi. Berapakah harga tanah itu semua? Nah, perhatikan, ini adalah contoh salah satu bentuk soal berhitung cerita atau berhitung soal yang menggabungkan tentang rumus-rumus yang ada dalam bangun datar dan operasional hitung pada umumnya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita samakan dulu semua satuannya. Kita jadikan meter terlebih dahulu. 0,6 hektometer kita jadikan meter menjadi 60 meter. Sisinya 60, karena itu keliling maka kita harus mencari sisinya. Sisinya adalah 60 dibagi 4 sama dengan 15. Maka panjang setiap sisinya adalah 15 meter. Luas keseluruhannya adalah sisi kali sisi, 15 kali 15 sama dengan 225 meter persegi. Luas 3/5 bagian, maka 3/5 dikali 225 sama dengan 135 meter persegi. Harga dari 3/5 bagian adalah 135 dikali Rp225.000 sama dengan Rp30.375.000. Sedangkan luas sisa adalah 225 meter persegi dikurangi 135 meter persegi sama dengan 90 meter persegi. Harga sisa sama dengan 90 kali 235.000 sama dengan 21.150.000. Harga keseluruhan menjadi 30.375.000 ditambah 21.150.000.
sama dengan 51.525.000. Jadi kurang lebih seperti itu contoh bentuk soal dan cara pengerjaan apabila muncul soal tentang bangun datar atau bangun ruang. Saya kasih contoh bangun datar ya pada soal ini. Nah, teman-teman maka harus menghafalkan rumus-rumus terkait bagaimana mencari luas, bagaimana mencari keliling, bagaimana mencari sisi, bagaimana mencari volume, dan sebagainya. Dan teman-teman juga harus mengerti mana yang disebut persegi, mana yang disebut persegi panjang, mana yang disebut balok, mana disebut kubus, prisma, dan sebagainya. Pokoknya teman-teman harus mempelajari semua rumus-rumus yang terkait tentang bangun datar dan bangun ruang. Dan teman-teman juga harus menganalisis soal tersebut. Apa yang ditanyakan? Apakah yang ditanyakan luasnya? Apakah yang ditanyakan harga sisa luas yang belum dijual? Apakah yang ditanyakan sisinya? Apakah yang ditanyakan volumenya? Jadi teman-teman harus paham terlebih dahulu soalnya ini yang ditanyakan apanya. Jangan salah fokus. Ini kunci untuk mengerjakan soal berhitung cerita atau berhitung soal. Lanjut ke materi yang kedua, yang termasuk kisi-kisi dalam berhitung soal atau berhitung cerita adalah jual beli. Apa sih yang ada dalam jual beli itu? Ya termasuk teman-teman harus bisa menghitung tara, neto, bruto, kemudian laba, rugi, modal. Contoh soalnya seperti apa? Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Misalnya kita punya contoh soal, Gatot menjual buku di toko. Ia mendapat hasil penjualan Rp246.500. Setelah dihitung, ternyata ia mengalami kerugian sebanyak 15%. Hitunglah. A. Berapa modal awal Gatot? B. Berapa rupiah kerugiannya? Perhatikan, berarti soal ini adalah soal perpaduan antara perdagangan dan persentase. Maka teman-teman harus juga bisa menguasai tentang perdagangan dan persentase. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan, yang ditanyakan adalah berapa modal awal Gatot dan berapa rupiah kerugiannya. Mari kita bahas. A. Modal. Kita cari modal terlebih dahulu. Caranya bagaimana? 100% per 100% dikurangi 15% dikali 246.500 sama dengan 100 dikurangi 15 kan 85. Maka 100 per 85 dikali 246.500 sama dengan 290.000. Maka bisa kita ketahui bahwasanya modal awal si Gatot adalah Rp290.000. Kemudian berapa ruginya? Kita ketahui ruginya adalah 15%. Maka cara mengerjakannya 15% per 100% dikali Rp290.000 sama dengan Rp43.500. Maka jawaban A, modal awal adalah Rp290.000 dan jawaban B adalah Rp43.500. Ingat ya teman-teman, dalam mengerjakan berhitung soal atau berhitung cerita ini, teman-teman tidak boleh hanya menulis jawaban akhirnya, tetapi juga cara pengerjaannya. Jadi teman-teman tetap menulis bagaimana teman-teman bisa mendapatkan hasil akhir tersebut. Caranya seperti apa ditulis, namun tidak termasuk oret-oretannya. Untuk hitung-hitungan coret-coretan, biasanya dari pihak panitia akan diberikan lembar kertas khusus untuk oret-oretan, untuk hitung-hitungan. Sedangkan di lembar jawaban itu hanya proses cara mengerjakan dan hasil akhirnya. Jadi biasanya di berhitung soal ini akan di mix-match antara teori 1, teori 2, teori 3 itu akan dicampur. Jadi teman-teman harus pinter-pinter, pandai-pandai menganalisis soal ini apa yang dimaksud, soal ini bagaimana yang dimaksud, mana jawaban mana yang dibutuhkan dalam soal ini, teman-teman harus paham. Ya, lanjut ke kisi-kisi materi yang ketiga dalam berhitung soal ini. Apa? Skala. Bukan skala ya, tapi skala. Apa itu skala? Ya, skala perbandingan ya. Biasanya ini digunakan untuk menggambar peta. Teman-teman tentunya sudah belajar tentang skala ini. Contoh soalnya,
Misalkan kita punya soal peta sebidang tanah digambar dengan skala 1:75.000. Panjang pada peta adalah 2,5 cm dan lebar 1 cm. Berapa meter persegi luasnya? Berapa kilometer kelilingnya? Perhatikan, yang ditanyakan adalah berapa meter persegi luasnya. Meter persegi, ingat-ingat. Berapa kilometer kelilingnya? Kilometer. Maka teman-teman harus teliti juga apakah meter, apakah kilometer satuannya. Bagaimana cara mengerjakannya? Langsung masuk ke pembahasan. Panjang sebenarnya berapa? Berapa panjang sebenarnya? 2,5 cm dikalikan 75.000 sama dengan 187.500 cm atau 1.875 meter. Itu panjang sebenarnya. Sedangkan lebar sebenarnya 1 cm dikali 75.000 sama dengan 75.000 cm atau dalam satuan meter menjadi 750 meter. Luasnya berapa? Tinggal dikalikan saja. Karena yang ditanyakan luasnya adalah meter persegi, maka kita pakai meter. 1875 meter dikali 750 meter sama dengan 1.406.250 meter persegi. Berapa kelilingnya? Ingat, tadi kelilingnya yang ditanyakan adalah kilometer. Kita selesaikan dulu menjadi meter. Keliling 1875 meter dikali 750 meter dalam kurung dikali 2 sama dengan 5.250 meter. Ingat, satuannya masih meter. Kita rubah menjadi kilometer. Menjadi berapa? 5,25 km. Maka teman-teman harus benar-benar teliti. Kesalahan yang sering terjadi pada pengerjaan soal-soal berhitung, biasanya teman-teman ini kurang teliti. Kurang teliti yang ditanya ini meter apa kilometer. Kurang teliti yang ditanya ini keliling apa luas. Kurang teliti yang ditanya ini lebar apa panjang dan sebagainya. Maka pastikan teman-teman harus teliti. Jangan terburu-buru mengerjakannya, tapi juga jangan terlalu santai. Karena kalau terburu-buru banyak hal yang tertinggal. Kalau terlalu santai nanti waktunya keburu habis. Maka dikerjakan dengan cermat, dengan teliti. Kemudian apa aja kisi-kisi yang masuk ke materi keempat, yakni tentang kecepatan. Apa yang dimaksud dengan kecepatan? Tentunya teman-teman sudah tahu ya, kecepatan, jarak dibagi waktu sama dengan kecepatan. Biasanya rumusnya adalah JKW, jarak, kecepatan, waktu. Bukan JKW Jokowi presiden kita, bukan, tapi JKW, jarak, kecepatan, waktu. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak sekian dengan kecepatan sekian, atau berapa kecepatan yang digunakan ketika berangkat jam sekian sampai sekian dalam jarak waktu sekian. Seperti itu contohnya. Langsung aja kita masuk ke pembahasan soal. Misalkan kita punya contoh soal, satu rombongan tamu dari Magelang ingin berkunjung ke Pondok Modern Gontor dengan bus. Jarak Magelang Gontor adalah 270 km. Jarak Magelang ke Gontor adalah 270 km. Kecepatan rata-rata bus itu adalah 45 km per jam. Pada jam berapakah rombongan tamu itu tiba di Gontor jika berangkat pada jam 6.00 dan berhenti di rumah makan selama 30 menit? Ingat, berhenti di rumah makan selama 30 menit. Pertanyaannya adalah jam berapa rombongan tamu itu tiba di Gontor? Oke, kita hitung terlebih dulu lama di jalan. 270 km dibagi 45 km. 45 dari mana? Kecepatan rata-rata. Dikali 1 jam sama dengan 6 jam. Jadi kira-kira 6 jam perjalanan. Nah, karena dia berhenti 30 menit, maka 6 jam ditambah 30 menit sama dengan 6 jam 30 menit. Pertanyaannya, tiba di Gontor pada jam berapa? Jawabannya adalah berangkat ditambah lama di jalan. Berangkatnya jam 6, ya kan? Lama di jalan 6 jam 30
menit. Maka jawabannya adalah rombongan tersebut datang sampai Gontor pukul 12.30. Ya teman-teman, itu tadi pembahasan tentang kecepatan. Teman-teman harus teliti yang ditanyakan apanya, jamnya kah atau waktu perjalanannya berapa lamakah atau dan sebagainya. Maka teman-teman harus sangat-sangat teliti dalam membaca soal. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yang terakhir, yang termasuk dalam kisi-kisi berhitung cerita atau berhitung soal adalah ukuran metrik. Apa sih ukuran metrik ini? Ukuran metrik ini ya bisa kita sebut ukuran panjang, ukuran berat, ukuran luas, volume, jumlah, waktu. Ini juga termasuk ukuran metrik. Contoh nih, ukuran waktu misalkan 1 jam berapa menit. Nah ini kan gampang. Misalkan ada 2 jam 30 menit, itu berapa detik, misalkan seperti itu. Maka teman-teman harus bisa mengetahui rumus-rumus cara mengerjakannya. Atau contoh soal lain, misalkan 6 km berapa cm, misalkan contohnya seperti itu. Dan pembahasan-pembahasan lainnya yang membahas tentang ukuran metrik ini. Kita masuk ke contohnya dulu, contoh soal tentang ukuran metrik. Misalnya kita punya soal 2,5 ton ditambah 2 kuintal dikurangi 900 hektogram ditambah 75 pound sama dengan titik-titik kilogram. Ya, titik-titik kilogram. Yang ditanya di sini adalah kilogram. Oke, langsung kita bahas. Caranya bagaimana? Kita jadikan kilogram terlebih dahulu. 2,5 ton sama dengan 2.500 kilo. 2 kuintal sama dengan 200 kilo. Dijumlah menjadi 2.700 kilo. Kemudian dikurangi 900 hekto. 900 hekto itu sama dengan 90 kilo. Maka 2.700 kilo dikurangi 90 kilo sama dengan 2.610 kilo. Kemudian ditambah 75 pon. 75 pon sama dengan 37,5 kilo. 2.610 kilo ditambah 37,5 kilo sama dengan 2.647,5 kilogram. Maka jawabannya adalah 2.647,5 kilogram. Ya teman-teman, ingat dalam mengerjakan soal metrik, teman-teman harus paham terlebih dahulu, harus jelas terlebih dahulu yang diminta satuannya apa. Yang diminta dari jawaban itu satuannya apa? Meter kah, kilometer kah, kilogram kah, gram kah, hari kah, minggu kah, dan sebagainya. Maka teman-teman harus sangat teliti. Jangan sampai salah baca karena terburu-buru. Itu teman-teman pembahasan tentang kisi-kisi berhitung soal atau berhitung cerita pada video kali ini. Beberapa video tentang kisi-kisi, kemudian trik dan tips bagaimana menghadapi ujian, kemudian apa saja perlengkapan yang harus kita siapkan untuk masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor, baik itu putra maupun putri, kemudian bagaimana menghadapi ujian lisan, bagaimana agar lulus tes baca Al-Quran, kemudian berapa biayanya. Semua video tentang pembahasan pendaftaran dan proses masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor sudah saya buatkan videonya. Nah, sekarang teman-teman ingin dibuatkan video apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Apabila teman-teman ingin dibuatkan video pembahasan hal yang baru. Apapun itu, boleh membahas tentang pesantren pada umumnya. Atau teman-teman penasaran ekstrakurikuler apa saja yang ada di Gontor? Apakah nanti di sana bisa nyanyi? Apakah nanti di sana bisa, saya hobi nyanyi, apakah di sana nanti ada ekstrakurikuler nyanyi? Apakah di sana nanti ada ekstrakurikuler bela diri? Apakah di sana ada ekstrakurikuler sepak bola, basket, dan lainnya? Kalau teman-teman penasaran, tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semua video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa klik like apabila teman-teman suka.
subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang, dan jangan lupa share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga tahu tentang seluruh informasi dan tips bagaimana menghadapi tes ujian masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Saya doakan teman-teman semuanya yang melihat video ini diberikan hasil terbaik dalam mengikuti ujian, diperlancar usahanya untuk menuntut ilmu agama dimanapun tempatnya, dan jangan lupa terus berikhtiar dengan belajar dan berdoa. Saya Bayu Dwi Cahyono, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.